warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Ya baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Tadi habis ngapain nih? Habis ada yang habis sholat nih kayaknya karena rambutnya basah. Kalau aku sendiri habis makan. Oke. Kali ini kita pertemuan kedua ya, yang dimana kita akan membahas lebih lanjut permasalahan dari kalian gitu. Ini untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu permasalahan singkat kalian. Kalian bisa menceritakan permasalahan kalian secara singkat gitu. Oke, mungkin siapa dulu yang mau menceritakan singkat permasalahannya atau ditunjuk? Saya dulu aja Bu. Oke, silakan Mas Arya. Jadi saya ini punya permasalahan kayak sering ngedelay tugas itu Bu. Soalnya saya nggak bisa ngatur waktu yang tepat gitu Bu. Sering kayak mengabaikan tugasnya gitu ya. Kalau misal ada PR gitu nggak langsung saya kerjakan gitu. Lebih untuk memikirkan yang lainnya terlebih dahulu gitu kan ya. Oke, dari kalian bertiga ini mau siapa? Oke, kalau dari saya sendiri sih hampir sama, cuma bedanya di saya ini saya mementingkan ke organisasi yang ada dulu Mas Ibu. Setelah mendahulukan tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Ikut organisasi di rumah. Iya. Apa itu? Ini Bu, karakternya sama ibu, tapi lebih dominan ke ibunya. Sebagai itu tadi ya. Iya. Oke. Kalau dari kalian berdua siapa dulu? Silakan Mbak Istri. Saya hampir sama permasalahannya, sering mengalami tugas. Cuma kan kalau ini kan hal yang lain. Nah ini ke kegiatan desa. Kalau saya mungkin lebih ke HP sih Bu. Ke HP. Iya. Banyak main HP-nya gitu maksudnya. Betul. Daripada mengerjakan tugasnya. Oke. Ya terakhir dari Mas Arya ini gimana? Kalau dari saya sendiri sama kayak Mas Arya ya, sering dana tugas untuk suka pas dapat deadline juga gitu sih. Oke. Dari kalian berempat ini kan sudah menceritakan secara singkat nih ya permasalahannya. Nah, kan nggak mungkin di pertemuan kedua ini kan langsung dibahas semuanya, kan nggak mungkin. Oke. Menurut kalian berempat nih, siapa nih permasalahan yang mungkin akan dibahas terlebih dahulu? Gitu. Kalau saya Rizky Bu, karena permasalahan ini nyangkut sama organisasinya yang itu organisasinya juga penting bagi Rizky. Sama-sama penting gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Fitrinya gimana? Saya setuju sama Mas Arya, lebih ke Rizky dulu aja. Permasalahannya Mas Rizky terlebih dahulu ya. Oke, kalau dari Mas Aryanya gimana? Boleh kalau masih sekitar yang berbicara ya apa. Oke. Dari Mas Rizky-nya ini gimana nih? Dari ketiga temennya itu menyarankan permasalahan yang dibahas terlebih dahulu itu permasalahannya Mas Rizky. Apakah Mas Rizky mau permasalahannya dibahas terlebih dahulu atau mungkin punya pendapat lain permasalahan dari tiga teman ini yang harus dibahas terlebih dahulu? Saya sih setuju Bu, kalau permasalahan saya ini dibahas lebih dahulu karena apalagi kan dari ketiga teman-teman saya ini kan memilih untuk permasalahan saya, jadi saya harus bersedia. Oke, dari untuk pertemuan kali ini kita akan bahas permasalahan dari Mas Rizky-nya ya. Tadi kan Mas Rizky sudah menceritakan singkatnya nih. Boleh tahu mungkin bisa menceritakan lebih detailnya lagi permasalahannya Mas Rizky alami itu seperti apa? Jadi awalnya itu bukan saya ini menjadi anggota di organisasi itu juga udah menginjak semester 6 sih, cuma belum ada tugas yang begitu memberatkan gitu Bu. Terus seiring berjalannya waktu itu ada pemilihan ketua Bu, dan itu saya itu kepilih jadi ketuanya gitu. Jadi kalau saya nolak itu nggak enak gitu, karena kan udah dikasih kepercayaan sama teman-teman saya sendiri dan juga orang-orang desa, jadi saya mau nggak mau ya harus terima gitu. Terus seiring berjalannya waktu saya menjadi ketua itu tiba-tiba itu mendekati yang dimana matkul saya itu
kayak berat gitu Bu. Jadi saya itu bingung, kadang juga saya rasakan gitu Bu. Saya lebih mementingkan ke organisasi ini tadi, itu tadi. Oke, dari yang Mas Rizky ceritakan detailnya ini, kira-kira perilaku apa yang paling ingin Mas Rizky ubah? Perilaku ini ingin saya ubah itu kayak meskipun saya menjalankan sebagai ketua, saya juga harus menjalankan ini Bapak, tugas-tugas kuliah itu harus saya selesaikan juga karena kan sama-sama penting gitu. Itu ya, oke. Sejak kapan perilaku itu muncul? Sejak ini Bu, sejak saya jadi ketua itu terus sama mendekati matkul yang cukup berat dan ketabahan juga sama skripsinya itu tadi. Seberapa sering itu? Seberapa sering maksudnya gimana Bu? Mungkin maksud ibu itu kamu menunda-nunda tugas itu seberapa sering, kan mungkin 1 minggu setiap hari kan menunda tugas atau berapa kali seminggu, kan kamu juga posisi ikut organisasi. Kalau itu sendiri biasanya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Ya. Biasanya kayak terjadi dalam situasi kayak gimana? Yang cuman ini Bu, kalau ada acara penting yang harus saya hadiri di ibu tadi Bu, nah itu cukup memberatkan sekali Bu. Dan itu langsung apa Bu ya, kayak wis tak tinggal saya tugasku gitu. Jadi kayak lebih mementingkan terkait yang di organisasi yang di rumah itu tadi itu. Jadi tugas perkuliahannya tuh kayak ditunda nanti IWS kalau ada waktu baru dikerjain. Nah iya betul. Oke. Kira-kira dari permasalahannya Mas Rizky ini apakah ada yang pernah mengalami hal yang serupa atau? Saya sih belum, cuma kan Mas Rizky ya, kalau saya itu lebih ke tartarnya. Iya. Oke. Kalau dari misalnya atau masalahnya? Saya belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Dari masalahnya? Dari saya sendiri pernah sih mengalami seperti itu pas jadi wakil dulu di organisasi kampus. Organisasi di kampus itu kan sekarang sudah ganti periode sebelumnya itu ya saya jadi wakil itu fungsi sampai tapi ya dulu nggak ya nggak sampai keteteran juga enggak sih. Oke. Ada yang sama yang terjadi juga dua ini sama terjadi kayak Mas Rizky, ada juga yang enggak ya kan. Nah kira-kira Mas Rizky kelebihan apa yang bisa membantu Mas Rizky untuk berubah untuk yang lebih baik? Ini sih Bu, ketika saya lagi sibuk-sibuknya itu terkadang saya juga masih sempat membaca walaupun saya tidak langsung merasakannya gitu Bu, cuma membaca-baca aja gitu. Kalau masalahnya sih ya ditunda gitu. Cuma hanya membaca sekilas Iya, aja gitu, nggak langsung ngerjain. Iya. Oke. Kira-kira hambatannya yang masih rasakan ini itu apa? Ini Bu, kan karena saya ini bukan anggota biasa Bu, tapi juga ketua, jadi saya punya tanggung jawab yang sebelumnya ya di ibu tadi. Oke. Kira-kira apa yang membuat Mas Rizky itu ingin berubah dari dari permasalahannya Mas Rizky tadi? Ya kan ini Bu, Bapak tadi kan saya bilang saya lebih condong ke Ibnu karena saya ini menjadi ketuanya gitu, Bu. Nah untuk kedepannya itu saya ingin dua-duanya itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ini yang membuat dari situ membuat kayak gagal untuk mengontrol diri karena nggak bisa membagi waktu antara keduanya itu apa? Ini sih Bu, kadang acaranya itu yang bentrok sampai saya itu males. Males gitu ya. Oke.
kira-kira orang tua atau teman-teman sekitarnya Mas Rizky, teman perkuliahan atau juga teman dari yang dari rumah tuh itu mengetahui nggak perilakunya Mas Rizky kalau seperti itu? Kalau dari teman-teman rumah sih belum ada yang tahu sih Bu, lebih tepatnya sih ke orang tua saya yang tahu. Seperti apa? Seperti kalau misalkan saya udah pusing banget itu, saya lebih memilih untuk diam dan kayak menyendiri di kamar gitu Bu. Seperti itu. Iya. Oke, bisa saya simpulkan dari yang udah Mas Rizky ceritakan bahwasanya ketika ada yang bertabrakan antara Ibnu sama tugas kuliah, Mas Rizky itu lebih mementingkan untuk ke kamar, lebih untuk merenungkan diri lah, menyendiri gitu daripada untuk menyelesaikan, apalagi menyelesaikan tugasnya ya. Oke, nah kira-kira perubahan seperti apa nih yang ingin Mas Rizky capai? Kalau dari saya sendiri sih ini Bu, kalau bisa sih dua-duanya itu tetap berjalan gitu tanpa meninggalkan salah satunya gitu. Ingin dua-duanya itu berjalan Iya, beriringan betul. tanpa adanya salah satu yang paling dominan seperti itu ya. Iya. Oke, kalau dari kalian bertiga nih, kalau misalnya ada di posisinya seperti itu, kira-kira kalian itu akan melakukan apa? Kalau saya biasanya kan permasalahan saya sama Mas Rizky kan hampir sama karena kita sama-sama ikut organisasi Iya. biasa ya. Cuma kalau saya kan di Qatar, jadi apalagi saya itu biasanya selalu jadi kayak penanggung jawab acara gitu. Jadi biasanya itu saya buat jadwal. Ya, jadi kalau hari ini mata kuliah ini ada tugas dikumpulin kapan, terus jadwal rapat Qatarnya itu hari apa. Jadi saya itu bisa mengerjakan dulu mana yang lebih penting itu yang gitu sih. Paham nggak saya? Jadi Iya. saya itu Kalau banyak urgent gitu ya. Intinya mencatat semua kegiatan dari kedua itu tadi, dari Iya. Qatar sama kalau dari Mbak Firna dari Qatar sama tugas perkuliahan. Iya. Misal kalau Qatar ada rapat kapan, acaranya kapan, di jam berapa. Terus kalau di perkuliahan tugasnya itu dikumpulkan kapan gitu ya. Oke, kalau dari Mas Aryanya mungkin kalau misalnya Kalau dari- saya belum punya pengalaman terkait organisasi ya, jadi belum paham cara Untuk waktu- membaginya. waktu itu. Oke, kalau dari Mas Arya nih, Dari saya sendiri ini sih lebih ke ya seperti Mbak Fitri juga tadi bilang, dilihat dari segi mana yang lebih penting gitu ya. Jadi mana yang lebih penting didahulukan dari situ ya. Mungkin dari kalau saya misal dari SMA ini yang kemarin itu ya megang acara, terus kemudian bener nggak rapat tapi kan di situ kan mesti ada WA koordinasi kan ya Mbak. Iya. Nah di situ kalau sedang ada tugas juga ya sudah aku fokus di tugas dulu, apa WA nya di koordinasi Apa? itu tadi. WA yang Iya, aku maksud persisi loh, persisi. persi konsumsi ku. Oh ya, Persi ngono kok. Kayak kayak pakem. Departemen ya wis kayak Per divisi. Tuh, Delping berdivisi ngejar itu di dibalesinya pada saat nanti pada saat tugas kalau sudah selesai baru dibalesi. atau Mungkin yang dibingungkan Mas Rizky yang jawab WA itu kan yang bingung. Iya. Ya ada tugas banyak sekali yang selesai. kaget saya sampean. Ya kalau saya sendiri mengatasinya seperti itu. Jadi tugas saya sendiri tugas selesaikan dulu. Habis itu baru balesi WA yang di grup itu tadi. Oke, dari ketiga temannya Mas Rizky ini tadi kan kalau dari Mbak Fitrinya mungkin membuat jadwal ya antara kedua itu tadi. Yang satu kalau Mbak Fitri kan Qatar, mungkin Mas Rizky kan tadi kan bilangnya Ibnu dan juga tugas di perkuliahan itu mungkin Mas Fitri bisa
untuk membuat jadwal lah gitu kan. Kalau dari Mas Aryanya kan, karena Mas Aryanya ini belum pernah berpengalaman dalam organisasi, jadi belum bisa untuk memberikan apa ya, kayak pendapat saran gitu kan. Gitu. Kalau dari Mas Aryanya tadi kan bilang lebih kayak kalau semisalnya grup persi acara organisasi itu lagi rame-ramenya dan posisi juga mepet, tugasnya itu mepet deadline gitu kan ya, mepet deadline. Nah, Mas Aryanya lebih memilih untuk mengerjakan terlebih dahulu tugasnya, karena kan juga mepet deadline itu tadi. Terus kalau sudah agak luang waktu lah misalnya, ya selesai atau ada luang waktu, baru untuk membuka grup persi itu tadi untuk membalasnya seperti itu. Kalau dari Mas Rizky-nya itu gimana? Ya mungkin saya bisa melakukan saran dari Mbak Fitri sama Mas Aryo dulu. Dan di situ saya, jika ada antara matkul yang bertabrakan sama acara itu saya harus mencatatnya terlebih dahulu dan mana yang lebih urgent gitu. Terus saya setuju dengan ini saran dari Mas Aryo juga, bahwasanya saya harusnya lebih mementingkan tugas saya dulu karena kan juga mata deadline. Setelah itu saya harus gabung ke itu tadi. Oke, dari tujuannya itu tadi, apakah kira-kira realistis nggak tujuannya itu tadi untuk Mas Rizky? Kalau dari saya sendiri sih realistis itu. Realistis Iya. ya, oke. Apakah Mas Rizky pernah kayak kepikiran atau mencoba cara tertentu atau cara hal lain selain dari kedua temannya Mas Rizky tadi berpendapat? Belum pernah ya. Oke, di sini saya ada satu teknik yang mungkin bisa bantu Mas Rizky. Nah, tekniknya itu namanya kontrak perilaku. Nah, Mas Rizky sudah mengetahui belum kontrak perilaku itu apa? Atau mungkin dari ketiga temannya udah pernah dengar kontrak perilaku itu apa? Belum. Oke. Jadi kontrak perilaku itu intinya tuh kayak perjanjian tertulis antara konselor dan konseli untuk merubah tajam perilakunya konseli itu tadi. Nah, kalau semisalnya konseli itu tadi dia berhasil melakukan perubahan itu, dia akan mendapatkan reward untuk dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dia gagal menjalankannya, dia akan mendapatkan punishment seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, di sini ada lembar kontrak perilaku. Mungkin Mas Riki bisa mengisi terlebih dahulu. Oke, tadi ini kan masalah yang dihadapi itu apa ya kan? Nah, masalah tadi yang Mas Riki hadapi itu apa? Selanjutnya ini ada tujuan perubahan perilaku yang tadi sudah dibahas juga sama teman-teman gitu. Kira-kira tujuan perubahan perilakunya Mas Riki mau tetap pakai yang itu tadi atau mungkin ada tambahan atau perubahan dari Mas Riki untuk perilaku itu? Kalau saya sih tetap yang tadi aja. Ya, silakan untuk ditulis di sini. Oke, Sudah. Ya, selanjutnya ini sasaran perilaku yang diinginkan atau sasaran perilaku baru yang ingin Mas Rizky ubah untuk kedepannya itu seperti apa? Udah? Oke, selanjutnya ini ada tindakan yang akan dilakukan. Nah, Mas Rizky itu akan melakukan seperti apa? Gimana Bu? Ya nggak apa, langsung ditulis aja. Oh iya. Sudah. Nanti kan Mas Rizky akan menjalankan tujuan perubahannya, terus tindakan yang akan dilakukan itu seperti apa kan. Nah, nanti kalau misalnya Mas Rizky berhasil, kan tadi saya juga udah menjelaskan sedikit, kalau berhasil melakukan perubahan itu kan akan mendapatkan reward untuk diri sendiri ya. Nah, kira-kira reward untuk diri sendiri, untuk Mas Rizky sendiri itu maunya itu apa? Ini Bu, kalau saya berhasil, saya ingin
ST Jumbo aja. ST Jumbo Iya. gitu ya. Kayak seger ya apalagi kalau Iya. panas-panas. Ya silakan ditulis dulu di reward ini. Sudah. Udah. Oke. Tadi kan Mas Rizky rewardnya tadi beli ST Jumbo ya. Iya. Oke. Kira-kira kalau semisal perubahan baru yang akan Mas Rizky lakukan ke depannya itu gagal atau nggak berhasil, kira-kira punishment atau hukuman untuk diri sendirinya Mas Rizky, kira-kira Mas Rizky mau seperti apa? Ini Bu memberikan ST kepada teman-teman ini Bu. Ya sepakat. Ya, Untuk sepakat. pertemuan berikutnya Iya, gitu ya, kalau iya. misalnya Mas Rizky gagal gitu Betul ya. sekali. Boleh. Gimana nih teman-teman, apakah Boleh enggak? Jadi pokoknya S gitu? Iya. Gimana kalau Mas Arya sama Mas Arya? Beneran ya Mas Sigit ya. iya beneran. Omongannya dipegang lo kan cowok. Oke. Jangan dulu. Oke, silakan di punishmentnya silakan ditulis tadi berikan S ke teman-teman yang lagi konseling masalah ini. Sudah. Nah, kalau udah silakan Mas Rizky untuk membacakan hasil kontrak pelaku yang sudah Mas Rizky tulis dari atas ini, masalah yang dihadapi itu apa, ke sini sampai ke punishmentnya kira-kira apa. Jadi masalah yang saya hadapi ini saya lebih mementingkan organisasi saya ketimbang mementingkan tugas perkuliahan, meskipun di mana tugas itu sudah pada deadline. Untuk tujuan perubahan perilaku saya ingin mengubah keduanya itu kalau bisa itu beriringan. Terus untuk sasaran perilaku yang saya inginkan itu saya harus mementingkan tugas terlebih dahulu, lalu bisa gabung ke organisasi yang sudah saya ikuti tadi. Oke. Nah, Dan untuk tindakan yang akan saya lakukan itu saya harusnya lebih untuk mementingkan tugas terlebih dahulu, terus habis itu membalas seperti yang udah koordinasi sama saya itu sesudah saya menyelesaikan tugas itu tadi Bu. tugas perkuliahan itu Iya tadi ya. betul. Dan kalau saya berhasil itu saya beli ST Jumbo. Terus punishmentnya itu kalau saya gagal saya memberikan ST kepada teman-teman yang ada di konseling kelompok pada ini. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya. Intinya kayak waktu saya minta untuk evaluasi perkembangannya Mas Rizky ya. Oke, kira-kira dari tindakan yang akan dilakukan yang sudah ditulis sama yang sudah diucapkan sama Mas Rizky ini, Mas Rizky akan memulainya tuh kapan? Sepertinya sih besok Bu. Besok gitu Iya. ya. Kenapa kok memilih besok? Kenapa nggak hari ini? Nanti itu. Karena besok itu kan ada Sabtu Bu. Menurut saya sih waktu yang fleksibel. Lebih fleksibel karena Iya. weekend gitu Betul ya. sekali. Ada kegiatan apalagi perkuliahan gitu Iya. maksudnya. Oke. Oke, Mas Rizky akan melakukannya mulai besok ya. Kira-kira berapa lama nih Mas Rizky akan melakukannya? Dalam seminggu ke depan atau bagaimana? Minggu depannya Bu. Seminggu ke depan Iya, seminggu ya. depan. Oke, kita akan lihat di pertemuan berikutnya ya Ya. untuk melihat perkembangan atau apa ya perkembangan yang berlaku yang sudah Mas Rizky ubah ini apakah benar-benar berhasil atau enggak. Kalau misalnya nggak berhasil kan nanti kalian bisa menggunakan ST atau S0 ya. Iya. Tapi kalau misalnya Mas Rizky berhasil kan berarti ST-nya untuk Mas Rizky sendiri. Iya, saya berharap sih nggak berhasil ya. Nggak boleh kayak sekali kamu. Soalnya saya mau request ada gembira saja. Iya. Oke, baik. Saya harap Mas Rizky bisa konsisten ya untuk menjalankan Iya. tindakan baru yang akan Mas Rizky lakukan dalam seminggu depan dan juga akan mulainya untuk besok ya. Oke, mungkin di pertemuan kali ini cukup sekian ya, cukup pembahasannya Mas Rizky terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi perkembangan yang Mas Rizky akan lakukan gitu ya. Oke, dari sini mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Kalau dari Mas Rizky sendiri gimana? Sudah cukup ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Terima kasih Bu.